Beberapa hari ini viral di media sosial, seorang remaja asal Bandung diduga kuat menjadi korban perdagangan orang. Pelaku mengiming-imingi korban dengan dalih akan dimasukkan ke klub sepak bola untuk menunjang karirnya. Alih-alih mendapatkan klub tersebut, tapi ternyata korban dibawa ke Kamboja dan dipekerjakan secara paksa. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Fadila. Saya ingin meluruskan fakta terkait isu yang sedang beredar dikarenakan itu tidak benar. Itu kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan. Dan di sini saya baik-baik saja, kondisi saya aman. Tadi saya sudah dikasih makan. Itu bikin cerita karena saya ingin pulang cepat. Nama saya Rizky Nur Fadila, saya dari Bandung. Berangkat ke sini tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan. Intinya saya ingin pulang ke sana karena saya tidak betah di sini. Mengenai masalah ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan Polda Jabar dan KBRI. Apabila memang ingin kembali, kami akan mengembalikannya dan kami menyiapkan biaya untuk pemulangannya. Untuk itu, pada siapapun untuk berhati-hati ketika akan bekerja di luar negeri yang dijanjikan atau diiming-imingi sesuatu yang pada akhirnya menjadi derita dan menjadi kesulitan bagi banyak orang. Untuk itu, kami akan segera bergerak. Di Dayakolot yang diiming-imingi jadi atlet mungkin ada. Saya baru dengar sekarang, ya udah kita tangani deh gitu siapapun. Saya baru dengar sekarang malah ini kan Pak ini TPPO ini ada pengetatan izin keluar. ya, kalau saya kan provinsinya sudah jelas melarang, Bila perlu nanti saya keluarin lagi peraturan gubernur larangan warga Jabar untuk pergi ke daerah ini, daerah ini, yang kemudian di daerah tersebut, di negara tersebut menimbulkan penderitaan dan jumlahnya banyak. Ini kan harus segera ditangani ya. Dan sekarang yang speak up itu kan juga termasuk orang yang bekerja keluar kemudian ditipu sama mandornya, nggak dibayar. Kita harus bagian ngangkut, ngemulangin lagi, membiayai lagi. Nggak ada problem sih, tetapi kan apabila itu tidak terjadi kan pembiayaan bisa diarahkan untuk kepentingan lain. Untung saja Gubernur Jawa Barat gercep menanggapi berita tersebut dan langsung melaporkan kepada Polda Jabar dan juga KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kalau nenek remaja itu tidak bilang kepada media, maka kasus ini tidak akan viral sampai sekarang. Bantosana ayeuna pun incu nuju aya di Kamboja. Namina Rizky Nur Fadila. Anjeuna angkat ke Kamboja saat canda di Bobodo bade dicandak seleksi main bola di divisi PSMS Medan nami SSB-na Sparta FC. Awal mula anak bilang ada kontrak main bola buat di Medan selama 1 tahun. Tanggal 26 anak berangkat, dijemput ke sini pakai travel. Berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta ke Medan. Dari Medan ke Malaysia lalu ke Kamboja. Diiming-imingi main bola lah gitu. Oke. Emang dulunya Emang main bola. Main bola ya kan? Dulu di Persib. Di klub ya. Oke. Nah setelah tahu kabar di Kamboja itu kabarnya gimana kan? Anak langsung kasih tahu. Oh kasih tahu. Pak, Aat dijebak gitu. Kenapa di mana kan Di Facebook. di medsos Ya, di medsos. Nah sekarang si orang yang ngajaknya masih bisa komunikasi atau enggak? Enggak. Si kontak-kontaknya langsung dihapus sama pelaku. Nah kan Nah, inilah pelajaran buat kita semua agar jangan sekali-kali mempercayai orang yang belum pernah ketemu langsung, bahkan orang yang tidak ada referensinya. Contoh kasus ini katanya
kenal dari media sosial yang sebelumnya belum pernah bertemu. Mungkin keinginan si Rizky itu ngebet banget pengen ikut klub yang lebih tinggi. Ternyata nasib berkata lain. Dia malah dipekerjakan sebagai scammer di Kamboja. Apakah kalian tahu scammer? Scammer itu dia mencari korban dengan jumlah minimal tertentu per harinya. Contohnya 20 kontak per hari. Kalau dia nggak dapet, otomatis dia akan diperlakukan seenaknya oleh pihak scammer itu. Kemungkinan bisa juga dia disiksa. Kang, selama di Kamboja kondisi anak seperti apa? Anak disiksa tiap hari, soalnya nggak dapat target. Kan sehari harus dapat target 20. Target apa? Target korban itu apa? Cari korban. Cari orang Cina yang kaya, jadi dia harus nyari nomor orang Cina 20 nomor. Kalau enggak dia disiksa Sampai 500 kali, kadang-kadang galonnya ngambil galon dari lantai 1 sampai lantai 10. Dia tiap hari itu di jam 8 sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Silakan. Terakhir kontak dengan Tiap hari kontak. Itu juga kan susulumputan. Soalnya takut ketahuan. Kalau bantuannya dari rekan-rekan semua, media lain semua. Tolong Bapak Presiden perhatikan korban anak saya yang bernama Rizky Nurpadila. Udah 1 bulan disekap di Kamboja. Cuman dikasih makan doang kadarnya. dugaan TPPO Rizky seperti apa? Baik, perlu kami sampaikan bahwa saat ini Satreskrim Polresta Bandung telah menangani dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi terhadap korban saudara Rizky yang mana merupakan warga Kabupaten Bandung. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan sejumlah 4 orang saksi yang terdiri dari ayah korban, nenek, dan rekan korban sendiri yang membenarkan bahwa korban saudara Rizky berada di negara Kamboja untuk bekerja. Kemudian kami telah berkoordinasi juga dengan BP3MI Provinsi Jawa Barat beserta Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Jawa Barat untuk dapat berkoordinasi ke KBRI yang ada di Kamboja. Kemudian hari ini, tadi pagi kami memperoleh informasi dari KBRI Kamboja yang ada di Phnom Penh bahwa korban saudara Rizky saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh yang mana masih dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya kami dari Satreskrim terus melakukan penyelidikan untuk menggali fakta-fakta hukum yang terjadi ketika korban saudara Rizky ini berangkat menuju negara Kamboja. Dan saat ini akan melakukan proses pemulangan seperti itu. Selanjutnya kami juga tetap berkoordinasi dibantu oleh BP3MI dan Direktorat Siber dan Direktorat Kriminal Umum untuk melakukan koordinasi ke KBRI Kamboja terkait dengan proses pemulangan saudara Rizky ke Indonesia. Dari pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Pak Bupati, sampai sekarang saya yakin sudah berupaya. Tapi kita akan terus berkomunikasi, karena kan ini saya tahu ini lintas negara ya. Mungkin kalau memang perlu ntar harus koordinasi dengan pusat, itu pasti akan kita lakukan. Yang terpenting saya pengen ke depannya hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa bisa seperti itu? Ini awal mulanya seperti apa? Ini harus jadi pelajaran buat kita juga, khususnya generasi muda ya di Kabupaten Bandung. Jangan gampang teriming-imingi sama pekerjaan yang belum tentu jelas juntrungannya seperti apa. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus lebih selektif lagi, lebih kritis lagi, dan harus lebih hati-hati lagi.
berarti pemerintah Kabupaten Bandung kan mengupayakan Pasti karena itu adalah salah satu warga Kabupaten Bandung, Bapak Bupati dan juga pemerintah Kabupaten Bandung, mungkin dengan kepolisian, TNI, itu akan terus berkomunikasi untuk memberikan ataupun tindakan yang terbaik untuk bisa memulangkan beliau. Sama bahwa Benar kata Bupati Bandung, Wakil Bupati Bandung lebih tepatnya, jangan pernah sekali-kali percaya terhadap orang yang mengiming-imingi pekerjaan di Kamboja, alias pekerjaan yang instan. Kenapa? Karena warga Indonesia itu rata-rata kalau mendengar iming-imingi yang sangat menggiurkan pasti tertarik. Entah kenapa kasus ini bisa terjadi, padahal kan beberapa penerbangan ke Kamboja itu ditutup. Tapi bagaimanapun ini sudah terjadi, dan alhamdulillah saudara Rizky sudah berada di KBRI dan segera dipulangkan ke tanah air. Semoga saja semuanya diperlancar. Bahwa ada sebesar 42 juta yang harus dibayarkan untuk bisa mengembalikan Fadil ke tanah air. Baik, ini semacam uang penalti ketika Fadil tidak melanjutkan kontrak yang sudah disepakati? Iya, ini tadi kalau kita lihat ada penalti, ada juga biaya administrasi, umpamanya tiket kepulangan dan segala, atau kepergian dan segala macam, yang itu totalnya 42 juta, dan mungkin ini memang angka yang tidak sedikit ya, apalagi dalam posisi di mana Fadil ini merasa tertipu gitu loh, ketika dia bermimpi untuk menjadi pemain bola, diiming-imingi untuk tampil di salah satu klub di Medan, diiming-imingi untuk bisa memperkuat tim di sana, akhirnya dia berakhir di Kamboja dan menjadi scammer di sana. Nah ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait, dalam artian yang mungkin kepolisian juga, Disnaker juga, atau juga BP2MI juga harus memperhatikan ini, bahwa memang ada pekerja atau warga negara Indonesia yang saat ini berada di Kamboja dan tidak bisa pulang gitu loh, tanpa harus membayar 42 juta gitu. Dan ini harga yang memang harusnya ya cukup besar lah, dengan mimpi yang sudah direnggut juga gitu loh, bahwa udah ditipu, disuruh bayar pula lagi untuk balik ke Indonesia, kan seperti itu. Baik. Kalau Bro Marco terakhir komunikasi sama pihak keluarga mengirimkan ini, apakah ini foto terakhir yang dikirim oleh Rizky Nurfadilah kepada keluarga, dan apa yang kemudian diinformasikan oleh Rizky Nurfadilah kepada keluarga terkait keadaan ini di sana? Iya, jadi ini adalah foto kondisi Nurfadilah di Kamboja yang dikirimkan oleh pihak keluarga kepada Nusantara TV, bahwa menurut pengakuan tadi dari ayahnya, Dedi Solahuddin, bahwa si Fadil juga di sana merasa tidak kerasan dan sering mendapat kekerasan juga, mendapat hukuman dan seperti itu, dan dia disuruh atau diminta untuk melakukan pekerjaan yang memang bukan bidangnya. Jadi dia bahkan komputer aja nggak ngerti, tapi disuruh jadi scammer untuk klien-klien yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi baiklah, kita doakan semoga saudara Rizky Nurfadilah cepat segera pulang ke tanah air, lebih tepatnya ke Jawa Barat. Dan untuk pelaku agar segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya, karena ini kasus sering terjadi, apalagi di Kamboja ini sangat berat kasusnya, seperti pengambilan ginjal. Baiklah, terima kasih juga kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, sudah langsung merespon kabar tersebut dan langsung memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas masalah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.